Latar belakang peristiwa Isra Miraj merupakan suatu perjalanan spiritual yang diberikan oleh Allah sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya, saat itu, Nabi Muhammad tengah bersedih lantaran kehilangan pamannya, Abi Thalib, dan istrinya, Khadijah. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, Nabi Muhammad diberi hadiah perjalanan Isra Miraj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perjalanan tersebut merupakan suatu pembuktian bahwa Nabi Muhammad mengikuti jalur para nabi terdahulu. Ada beberapa versi terkait kapan tepatnya peristiwa Isra Miraj. Namun, umat Islam umumnya meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab tahun 621 Masehi. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, hingga dinaikkan ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Miraj digambarkan sebagai perjalanan fisik dan spiritual bagi Nabi Muhammad. Dalam bahasa Arab, Isra berarti perjalanan di malam hari, sementara Miraj adalah kenaikan. Meski kerap dimaknai sebagai satu peristiwa, tetapi Isra dan Miraj sebenarnya terdiri dari dua bagian perjalanan Nabi Muhammad. Peristiwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Ka'bah di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dalam perjalanan ini, Nabi mengendarai hewan bernama Burak, yang digambarkan memiliki tubuh seperti kuda putih, mempunyai sayap dan ekor burung merak. Jarak Mekah dan Yerusalem yang pada saat itu normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta selama sekitar 1 bulan, dapat dicapai Nabi Muhammad dalam semalam. Di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad diceritakan memimpin para nabi terdahulu untuk melaksanakan ibadah salat 2 rakaat. Peristiwa adalah perjalanan yang dilaksanakan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi terdahulu di setiap tingkatan dari 7 tingkatan langit, sebagai berikut. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Diriwayatkan, pada mulanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam melaksanakan salat 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad pernah diingatkan oleh Nabi Musa bahwa jumlah tersebut terlalu besar, sehingga disarankan untuk meminta keringanan kepada Allah. Ketika mencapai Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk mengerjakan salat wajib 5 waktu. Peristiwa ini menjadi titik penting perjalanan Nabi Muhammad selama Isra Miraj. Sejak saat itu, umat Islam wajib menjalankan salat 5 waktu dalam sehari. Saat ini, Isra Miraj diperingati sebagai hari besar oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia di samping Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.